Tanggal 21 April 2026, ribuan orang turun ke jalan di Kalimantan Timur, bukan untuk merayakan sesuatu, bukan juga untuk acara biasa, tapi untuk menyuarakan satu hal, ketidakpuasan di depan gedung pemerintahan. Massa mulai berkumpul. Spanduk dibentangkan, suara teriakan mulai terdengar, dan dalam waktu singkat, situasi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar demo biasa. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di Kalimantan Timur? Kenapa ribuan orang sampai turun ke jalan? Dan kenapa situasinya bisa memanas? Mari kita mulai dari awal. Aksi ini melibatkan berbagai elemen, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan warga sipil. Jumlahnya tidak sedikit. Diperkirakan ribuan orang memenuhi dua titik utama, kantor DPRD dan kantor gubernur. Mereka datang dengan tuntutan yang jelas, bukan tuntutan kecil, bukan sekadar aspirasi ringan, tapi tuntutan yang menyentuh inti dari pemerintahan itu sendiri. Mereka meminta transparansi. Mereka menuntut evaluasi kebijakan. Dan yang paling keras, mereka menyoroti dugaan praktik yang dianggap tidak adil. Di balik semua itu, ada satu hal yang bisa dirasakan, kekecewaan. Kekecewaan yang tidak muncul dalam satu malam, tapi terakumulasi dari waktu ke waktu, dan ketika kekecewaan itu tidak lagi bisa ditahan, ia berubah menjadi suara yang akhirnya turun ke jalan. Awalnya, aksi berjalan dengan relatif kondusif, massa menyampaikan aspirasi. Orasi dilakukan, spanduk diangkat tinggi, tapi situasi mulai berubah. Ketegangan meningkat, dan di titik tertentu, emosi mulai mengambil alih. Kericuhan pun terjadi, dorongan antar massa, ketegangan dengan aparat. Situasi yang semakin tidak terkendali. Di tengah kekacauan itu, terjadi hal yang lebih serius. Beberapa jurnalis yang meliput mengalami intimidasi. Ada laporan, perangkat mereka dirampas, data liputan dihapus, dan ini bukan sekadar insiden kecil. Karena ketika jurnalis dibungkam, yang hilang bukan hanya berita, tapi juga transparansi. Di sisi lain, ada satu hal yang menjadi sorotan utama. Gubernur Kalimantan Timur tidak turun langsung menemui massa. Keputusan ini memicu berbagai reaksi. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai langkah yang tidak tepat, karena di saat situasi memanas, yang dibutuhkan adalah kehadiran. Namun, di sisi lain, ada juga penjelasan yang muncul bahwa dialog tetap terbuka, tapi tidak dilakukan di tengah kerumunan. Alasannya, keamanan. Dan ini membuka sudut pandang lain, bahwa situasi di lapangan memang tidak sederhana. Karena dalam kondisi seperti itu, satu keputusan bisa punya dua makna. Bisa dianggap bijak, atau justru dianggap menghindar. Dan disinilah konflik persepsi terjadi. Masyarakat melihat dari sudut emosi, pemerintah melihat dari sudut keamanan, dan ketika dua sudut ini tidak bertemu, maka jarak akan semakin lebar. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, ini bukan hanya soal satu aksi, bukan hanya soal satu keputusan. Ini adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar, sebuah krisis kepercayaan. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar didengar, apakah kebijakan yang dibuat benar-benar untuk mereka, atau ada hal lain yang tidak terlihat. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul tanpa jawaban yang jelas, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur bukan wilayah biasa. Disinilah ibu kota Nusantara sedang dibangun, sebuah proyek besar yang akan menentukan masa depan Indonesia. Artinya, apa yang terjadi di sini tidak bisa dianggap kecil, karena stabilitas daerah ini akan berdampak pada banyak hal, ekonomi, politik, dan kepercayaan nasional. Dan di tengah semua itu, muncul suara dari masyarakat, suara yang mungkin selama ini tidak terdengar, tapi sekarang tidak bisa diabaikan.
Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya akan menjadi satu peristiwa yang akan dilupakan? Atau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Karena sejarah sering menunjukkan perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil. Yang awalnya dianggap biasa, yang awalnya tidak dianggap serius, tapi perlahan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun di sisi lain, tidak semua aksi membawa perubahan. Ada yang hanya menjadi momen sesaat dan hilang begitu saja. Jadi semuanya kembali pada satu hal. Apakah setelah ini akan ada perubahan? Atau semuanya akan kembali seperti biasa? Karena pada akhirnya, demo bukan tujuan. Ia hanya alat untuk menyampaikan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan sekarang, pertanyaan itu kembali ke kita semua. Apakah kita hanya akan menjadi penonton atau mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena apa yang terjadi di Kalimantan Timur bukan hanya tentang satu daerah, tapi tentang bagaimana hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Dan hubungan itu akan selalu menentukan arah masa depan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Kalimantan Timur? Mungkin jawabannya sederhana. Bukan karena satu kejadian, tapi karena banyak hal yang akhirnya bertemu di satu titik. Dan titik itu akhirnya meledak.